Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam datang ke Indonesia. Banyak teori-teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia, antara lain 1. Teori Mekah. Pada teori ini, Islam masuk pada abad ke-7 Masehi. Salah satu buktinya dari naskah Cina kuno menyebutkan ada sekelompok orang Arab yang bermukim di pesisir Pulau Sumatera pada 625 Masehi. Di pesisir barat Pulau Sumatera sebenarnya merupakan daerah kekuasaan Sriwijaya yang beraliran Buddha pada saat itu, namun ada penemuan batu nisan yang bertuliskan Syekh Rukunuddin wafat pada 672 Masehi. Sumber lain menyatakan para pedagang Arab tidak hanya melakukan perdagangan, tetapi juga menikahi penduduk sekitar dan juga berdakwah di dalam negeri. Yang kedua adalah teori Gujarat. Teori ini diungkapkan oleh J. P. Nippel. Dia menafsirkan perjalanan Marco Polo abad ke-13 dan Ibnu Battuta abad ke-14. Teori ini menyatakan bagaimana proses Islamisasi Indonesia berlangsung sebelum kota Baghdad dilakukan oleh Raja Mongol. Sumber lain menyatakan Islam dibawa oleh para pedagang India pada abad ke-13. Awalnya, pedagang India menjejakkan kaki di Malaka, kemudian menjelajah ke pesisir barat Sumatera. Menurut teori ini, datangnya pedagang India ke Indonesia melahirkan kerajaan Samudra Pasai. Salah satu buktinya ditemukannya makam Malik Asy-Syaleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. 3. Teori Persia. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa oleh pedagang Persia yang dikenal sekarang sebagai Iran. Salah satu buktinya adalah kaligrafi di batu nisan yang ada di Indonesia. Adanya kesamaan ritual tabok di Bengkulu dan Tabui di Sumatera Barat yang hampir persis dengan bangsa Persia. Beberapa pihak menyatakan aliran Islam bangsa Persia adalah Syiah dan yang berkembang pesat di dalam negeri adalah Sunni. 4. Teori Cina. Masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh bangsa Cina pada masa dinasti Tang sekitar 618 sampai 905 Masehi. Pembawa Islam ke Nusantara adalah Panglima Muslim Cina bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah. Sumber lain menyatakan Islam masuk ke Indonesia karena penduduk Cina berimigrasi ke Asia Tenggara, salah satunya Indonesia, dan mereka bermukim di Sumatera Selatan pada 879 Masehi. Jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia. Kedatangan Islam ke wilayah Nusantara dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya dilakukan secara damai. Menurut Uka Chandra, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara melalui 6 cara, yaitu yang pertama adalah jalur perdagangan. Dari berbagai jalan Islamisasi di Nusantara pada taraf permulaannya, banyak yang sepakat bahwa Islam datang dan berkembang melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kondisi akan adanya kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 sampai abad ke-16, yang saat itu terjadi perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur di benua Asia. Yang kedua adalah jalur perkawinan. Tahap perkawinan merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama pekojan. Yang ketiga adalah jalur pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan diasosialisasikan di tengah masyarakat. Yang keempat adalah jalur kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik, seperti dasar pitutur. Yang kelima adalah jalur politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran
penyebaran agama. Yang keenam adalah jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhanya. Saluran tasawuf berperan dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan kejayaan berlangsung pada abad ke-12 sampai dengan abad 13. Perkembangannya kerajaan tersebut salah satunya dikarenakan lalu lintas perdagangan laut yang terjadi. Perdagangan dari Arab, India, Persia, Tiongkok berbaur dengan masyarakat Indonesia yang menyebabkan menyebarnya agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia menandai munculnya era baru dalam berbagai aspek kehidupan yang berkembang di masyarakat. Adapun kerajaan Islam di Indonesia adalah 1. Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak. Kerajaan Perlak yang dikenal dengan Kesultanan Perlak adalah kerajaan Islam yang di Indonesia didirikan pada abad 840 Masehi. 2. Kerajaan Ternate atau Kerajaan Gavi. Sesuai dengan namanya, kerajaan ini terletak di Ternate di Maluku Utara. Kerajaan Ternate pertama kali didirikan oleh sosok yang bernama Sultan Mahrum pada abad 1257. Kerajaan Ternate salah satu kerajaan sukses di Maluku karena mereka menjadi salah satu sumber rempah-rempah terbesar. 3. Kerajaan Samudra Pasai. Islam masuknya di Indonesia pada abad pertengahan dipengaruhi oleh tokoh kerajaan. Banyaknya dari tokoh tersebut adalah seorang raja, karena pada abad pertengahan di Indonesia berlangsung masa kerajaan turun pada 13 Masehi sampai 18 Masehi. 4. Kerajaan Goa. Kerajaan Goa pertama kali berdiri sekitar tahun 1300 di wilayah Sulawesi Selatan. Kerajaan ini juga salah satu kerajaan yang memiliki perkembangan yang besar, terutama bergabung dengan kerajaan Mentalo yang berdiri pada abad ke-16. 5. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka adalah kerajaan Islam yang terletak di Malaka. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1405 oleh seorang yang bernama Parawengwara. Pada awalnya masyarakat bukan seorang muslim, tetapi dengan berkembangnya kepemimpinan kerajaan Malaka, masyarakat mulai ikut menurut agama Islam. Keenam, Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Islam Cirebon pertama kali didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Wisungsang. Kerajaan ini terletak di pantai utara Pulau Jawa, tempatnya di Kalimantan, Jawa Barat. 7. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada 1418 saat kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan dipimpin oleh Raden Patah. Selain pertama di Pulau Jawa, kerajaan ini juga menjadi salah satu kerajaan terbesar di Pulau Jawa. 8. Kerajaan Islam Banten. Kerajaan Islam Banten didirikan oleh Sultan Malaka Hasanuddin yang merupakan putra dari pemimpin kerajaan Islam di Cirebon, Sunan Gunung Jati pada abad 1536. 9. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan yang berdiri setelah kerajaan Demak runtuh. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh Jaka Tingkir alias Hadi Wijaya. Jaka Tingkir memandang seluruh kekuasaan dari kerajaan Demak yang panjang setelah merupakan kekuasaan dari Arya Penangsang. 10. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada 1588 di wilayah kota Gade di Yogyakarta. Selanjutnya, perlawanan umat Islam terhadap kaum penjajah. Jadi ketika kaum penjajah masuk ke Indonesia, Islam sudah mengakar dalam diri bangsa Indonesia. Bahkan saat itu sudah berdiri beberapa kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Perlak, Demak, dan lain-lain. Masuknya bangsa Barat ke Indonesia mendapat perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti halnya kerajaan Malaka yang menentang kedatangan bangsa Portugis. Kemudian ada kerajaan Ternate yang menentang kedatangan bangsa Portugis juga di Maluku. Selanjutnya ada kerajaan Banten yang melawan kedatangan Belanda, dan kerajaan Mataram Islam yang melawan di titik pusat kekuasaan Belanda yang berada di Batavia.
Kegigihan dalam melawan penjajah membuat bangsa Barat merasa kesulitan dalam menguasai wilayah, meskipun pada akhirnya kerajaan Islam jatuh dalam kekuasaan Belanda. Terlepas dari hal itu semua, juang yang dimiliki bangsa pribumi tak kunjung padam begitu saja. Mereka terus mengobarkan semangat pantang menyerah dalam meraih kemerdekaan bangsa. Terlepas dari hal itu, semangat juang yang dimiliki oleh rakyat pribumi tak kunjung padam begitu saja. Mereka terus mengobarkan semangat pantang menyerah dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia, hingga perjuangan mereka berakhir dan dilanjutkan oleh para ulama yang ada di Nusantara. Peran ulama di dalam pemimpin masyarakat Indonesia sangatlah penting ketika memimpin perlawanan penindasan, seperti melawan penindasan kezaliman yang bermula di Aceh oleh Tengku Ciditiro. Kemudian pada perang Paderi yang terletak di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Demikianlah kegigihan umat Islam dalam merebut kedaulatan pada masa itu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, arti dari gerakan pembaharuan Islam adalah suatu upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi modern. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia sudah mulai muncul di sekitaran awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Berbagai upaya pembaharuan telah ditempuh oleh para ulama di Indonesia. Di antaranya adalah dengan munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam. Hal ini telah menumbuhkan benih-benih nasionalisme. Kemudian, menyadari pentingnya lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan sangat berfungsi sebagai penopang bagi generasi muda penerus bangsa. Kemudian, berperan aktif dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah bersatunya berbagai organisasi sosial keagamaan, di mana para ulama dan tokoh organisasi serta masyarakat saling bahu-membahu dan berjuang bersama dalam melawan penjajahan. Kemudian, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Haji Ahmad Surpati, dan juga Zamzam. Para ulama tersebut banyak belajar ilmu agama di Indonesia dan menimba ilmu di Makkah. Selanjutnya, pasca kemerdekaan. Dalam mengisi kemerdekaan, umat Islam bersama pemerintah membangun negara dalam berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Mendirikan dan meresmikan Masjid Istiqlal sebagai masjid yang sepenuhnya dibiayai oleh negara, dan membentuk Badan Amil Zakat atau BAS, serta mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang dikelola dan diurus oleh para tokoh terkemuka pemerintah guna menghimpun dana dari anggota Korps Pegawai Negara Republik Indonesia atau KORPRI yang beragama Islam untuk pembangunan sarana dan keagamaan. Kemudian, salah satu tugas penting yang dilakukan Departemen Agama adalah menyelenggarakan, membimbing, dan mengawasi pendidikan agama. Lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah berkembang dalam beberapa bentuk sejak zaman masa penjajahan Belanda. Salah satu bentuk pendidikan Islam tertua di Indonesia adalah pesantren yang tersebar luas di berbagai pelosok Indonesia. Pesantren dan surau tersebut yang telah menjadi benteng Islam sedemikian kuat dan berpengaruh. Kemudian disusul dengan sistem madrasah yang merupakan usaha pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem pendidikan Islam tanpa menghilangkan sistem pesantrennya. Kemudian di bidang kebudayaan, umat Islam juga mempunyai peranan penting, misalnya di bidang arsitektur, khususnya pada bangunan masjid sebagai tempat ibadah yang merupakan pusat agama Islam. Selanjutnya ada seni kaligrafi yang berkembang sebagai dekorasi, catatan sejarah, dan simbol keislaman. Kemudian di bidang pembangunan ekonomi, pemerintah juga menaruh peranan penting terhadap pelaksanaan zakat yang benar-benar memadai melalui suatu lembaga semi pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah atau BASIS. Hal tersebut diawali dengan anjuran Presiden Soeharto pada masa Orde Baru untuk
melaksanakan zakat secara efektif dan efisien, serta mengembangkannya dengan cara-cara yang lebih luas dan cepat. Anjuran Presiden Soeharto tersebut pada tanggal 26 Oktober 1998. Dan kemudian pada tahun 1992 telah beroperasi Bank Islam dengan nama Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang diprakarsai oleh para tokoh Islam dan pemerintah serta didukung oleh sejumlah menteri kabinet, kalangan perbankan dan pengusaha muslim terkemuka. BMI sendiri telah resmi pada tanggal 2 November 1991 di Jakarta.